Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, orang awam itu adalah mereka budak diri mereka sendiri. Mereka itu hanya kenal Allah ketika diberi dan tidak mengenal Allah ketika ditegah. Jika diberi mereka senang, jika tidak diberi mereka tidak suka. Nah, itulah tipenya ma'rifat orang awam tadi. Nah, jadi bila kita demikian halnya mengalami peristiwa-peristiwa itu dalam hati kita, itu suatu bukti bahwa kita ini masih perlu lagi menuntut, belajar, meningkatkan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya rasa orang per orang yang tahu. Kalau orang yang kada pernah mengalami itu mungkin belum merasa bagaimana dekat jauhnya, tambah kurangnya cintanya kepada Allah itu begitu terjadi hal-hal seperti tadi. Fa'ammal 'arifun billah al-fahimun 'anillah fahum bi ziyadatin fil mahabbah wat ta'ah sawa'un kanu fi halil 'ata' aw fi halil man'. Adapun orang-orang yang ma'rifat dengan Allah, yang mengerti tentang Allah, maka mereka itu pada pertambahan cinta dan taat sama ada mereka pada ketika diberi atau pada ketika ditegah. Nah, itu orang yang sudah ma'rifat yang sempurna, orang yang sudah paham bujur lawan tingkah lakunya Allah. Mereka itu selalu bertambah cinta, bertambah taat kepada Allah, walaupun dalam keadaan ditegah Allah atau keadaan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahum ibadullah, karena mereka itu hambanya Allah, dzil jalali wal jamal, yang punya sifat keelokan dan kebesaran. Fala tanqusu mahabbatuhum wa ta'atuhum bil mana' wa la tazidu ta'atuhum wa mahabbatuhum bil 'ata. Tidak kurang cinta mereka, taat mereka kepada Allah dengan dicegah, tidak bertambah taat dan cinta mereka dengan diberi. Nah, itu orang ma'rifat yang sudah memahami bujur tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita dalam keadaan susah, segala hajat kita kada dikabulkan Allah. Nah, orang-orang ma'rifat bila mengalami demikian, itu justru menambah mereka dekat dengan Allah. Nah, tambah rajin mereka beribadah, tambah ingat kepada Allah. Nah, ini orang yang ma'rifat kepada Allah. Begitu apa yang mereka minta diberi Allah, apa yang mereka hajatkan dikabulkan Allah, itu pun menambah kecintaan dan taat mereka kepada Allah. Jadi baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, itu kada berpengaruh. Pokoknya mereka itu tiap hari kecintaan mereka kepada Allah makin bertambah, kualitas taat mereka kepada Allah semakin tinggi. Nah, itu orang yang sudah ma'rifat dengan Allah, yang mengerti bujur tentang perilaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal fahma 'anillahi ta'ala yaqtadi wujudal ma'rifata bih wala takunul ma'rifatu kamila hatta yakuna sahibuha ya'rifuhu bil man'i wal 'ata. Karena paham daripada Allah itu menuntut adanya ma'rifat dengan Allah, dan tidak adalah ma'rifat itu sempurna sehingga adalah dia mengenal Allah baik pada waktu ditegah atau pada waktu diberi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini perlu riyadhah, perlu latihan, dan bukan hanya sekedar riyadhah, perlu mujahadah, perlu kesungguhan dan perjuangan untuk menyamakan posisi
pada waktu kita ditendang, pada waktu kita dirangkul. Allah itu kalau menampakkan sifatnya yang tidak peduli, kita akan selalu berada dalam kesusahan. Allah itu kalau menampakkan kepada kita sifatnya yang tidak peduli, Allah kada peduli kita. Misalnya, ya Allah, hamba ini hendak beribadah kepada Engkau. Kenapa hamba jadi garing? Maka hamba hendak mengabdi kepada Engkau. Allah kada peduli itu. Ikang beribadah kada itu kada ada urusan Tuhan. Allah kada peduli. Nah, kalau Allah menampakkan kada peduli ini, kita berada dalam kesusahan yang luar biasa. Nah, itu hanya Allah akan menampakkan, merasakan bagaimana tidak pedulinya Allah. Orang hendak naik haji, duitnya disediakan duit. Hendak naik haji, hendak berumrah, kan ini ibadah nih. Duitnya hilang juntan maling. Ya Allah, hamba ini hendak beribadah, kenapa hilang duitnya nih? Allah ada peduli. Jam haji, umrah itu kada ada urusan Tuhan. Kita 1000 kali umrah kada menambah kebesaran Allah. Orang sealamanan kada naik hajinya pun kada mengurangi kebesaran Allah. Nah, itu Allah kada peduli. Kalau Allah menampakkan itu kepada kita, kita akan selalu susah hidup ini. Nah, tetapi kalau kita ma'rifat kepada Allah, bagaimanapun susahnya kehidupan, kada akan mengurangi kecintaan mereka, taat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu bahwa itu adalah sifat-sifat Allah yang mesti dia rasakan bagaimana sifat-sifat itu. Qala ba'dul arifin la yakunul muhibbu sadikan bi mahabbatihi wal arifun sadikan bi ma'rifatihi hatta yastawiya indal man'i wal ata wal faqri wal ghina wal madhi wal zam wal huzni wal farah fayarifu mahbubah fil jami' fayarda lahu fil jami'. Berkata sebagian orang yang ma'rifat, tidaklah orang yang mencintai itu benar pada cintanya. Tidaklah orang yang ma'rifat itu benar pada ma'rifatnya, sehingga sama di sisinya itu pencegahan pemberian. Fakir dan kaya, pujian celaan, duka cita gembira, dia kenal akan yang dikasihinya seluruhnya, dan dia ridha bagi yang dikasihinya seluruhnya. Nah, jadi kita coba, kita latih, hati kita itu jangan berubah dengan Allah. Hari ini kita dapat nikmat, hati kita merasa dekat dengan Allah, merasa mesra dengan Allah, ibadah kita nyaman, tenang. Karena hari ini kita dalam keadaan makmur. Nah, besok ini dalam keadaan susah. Nah, kita latih hati kita supaya seperti semalam. Nah, jangan ada merasa jauh dari Allah. Jangan ada merasa hambar dengan Allah itu. Jangan ada merasa berat untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memang ini perlu riyadhah, perlu latihan, perlu latihan, dan itu perlu mujahadah, perlu perjuangan yang sungguh-sungguh agar bisa menyamakan hati kita kepada Allah, baik pada keadaan susah atau pada keadaan senang. Para muhibbin rahimakumullah, wa qad zammallahu al-munafiqin alladzina ya'buduna Allah indar raha wa la ya'buduna inda syiddah. Sungguh Allah telah mencela orang munafik yang mereka itu beribadah kepada Allah ketika senang dan tidak beribadah kepada Allah ketika susah. Itu orang munafik. Orang munafik ini kalau dapat nikmat, dapat yang diinginkannya, wah, ibadahnya luar biasa. Ibadah. Tapi begitu dia dicoba oleh Allah dengan hal-hal yang tidak disenanginya, kehilangan, kesusahan, penyakit, ini ada beribadah lawan Tuhan, malas beribadah.
Nah itu orang munafik. Biasanya berzikir 1000 sehari, 1000 sehari berzikir dalam keadaan tenang, gairah. Waktu dalam keadaan normal, dalam keadaan normal. Begitu dapat musibah, 1000 itu lapah benar menuntungakan, lapah menuntungakan. Nah ini pertanda bahwa hati kita itu ada masih kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may ya'budullah ala harf, fa in asabahu khair itma'anna bih, wa in asabahu fitnah inqalaba ala wajhi, khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin." Allah menceritakan dalam Quran sebagian manusia, jar Tuhan, ada sebagian manusia itu yang beribadah kepada Allah ala harfin, atas satu sisi jurang. Ada yang mengartikan ahli tafsir ala harfin ala syakin, atas keraguan-raguan. Ada orang, ujar Tuhan, yang beribadah kepadaku itu ragu-ragu dengan aku. Maka jika mengenai akan dia kebaikan, harta melimpah ruah, kemakmuran, keamanan, ketenangan, itma'an nabih, dia tentram dengannya. Nah, dia tentram. Wa in asabahu fitnah, jika menjumpai, menimpa akan dia ujian dari Allah, inqalaba ala wajhi, dia berbalik mukanya. Nah, kada beribadah lagi. Beribadah kada kabul jo doa apa saya ibadah. Doa bagus, doa ini sudah disusun oleh Nabi, doa disusun oleh ulama, petunjukkan doa ini mustajab, doa ini diamalkan. Nah kalau ada perubahannya, gantinya sudah doanya. Ganti doanya. Nah ini perilaku orang-orang munafik. Mereka itu tentram, tenang bila mana mereka dalam keadaan makmur, dalam keadaan disanjung orang, dalam keadaan kekayaan, dalam keadaan dihormati orang. Wa in asabahu fitnah, jika menimpa akan dia fitnah, ujian, cobaan, inqalaba ala wajhih, dia berbalik mukanya, dia meninggalkan ibadahnya. Kalaupun beribadah tapi dengan perasaan hambar, perasaan jauh dari Allah. Khasirat dunia wal akhirah, ujar Tuhan, rugi dia dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah ujar Tuhan kerugian yang nyata. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah keterangan lebih luasnya tentang hikmah yang ke-92, yang artinya hanya saja menyakitkan akan engkau oleh pencegahan karena tiada pahamnya engkau daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kadang mengerti lawan Allah, padahal samuaan yang diberi Tuhan itu baik nyaman sakit, samuaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah memberikan kita nikmat, Allah menyuruh kita dekat dengan syukurnya. Allah berikan kita yang kada nyaman, itu pun Allah menyuruh kita mendekat dengan kesabaran. Semuaan yang diperbuat Tuhan kepada kita, susah nyaman, itu intinya adalah menyuruh kita untuk dekat kepada Allah. Tetapi ada dengan jalan syukur, ada jalan sabar. Nah, sama kedua-duanya, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.